Halo semua, di video ini saya mau cerita aja tentang monitoring. Karena nggak tahu kenapa selama 2-3 bulan terakhir, itu saya banyak banget ngurusin masalah ini ya. Banyak sekali masalah yang terjadi. Jadi ya, saya ingin cerita aja, share aja. Semoga bisa jadi ya informasi yang berguna buat teman-teman. Yang pertama ya, kasus pertama. Kasus pertama ini saya bilang aja website dari klien A. Di website ini website media, jadi user generated. Kalau mau dibilang ya mirip kayak Instagram atau YouTube, di mana orang bisa, kalau di YouTube kan kita bisa ngupload video kita, terus video kita bisa dilihat oleh pengunjung yang lain. Tapi kan prosesnya nggak sesimpel itu kan. Karena ketika kita ngupload video kita ke YouTube, itu kan YouTube harus memproses video tersebut. Ada banyak sekali proses yang terjadi di belakang layar untuk membuat video itu optimize untuk web. Jadi YouTube akan bikin ukuran yang lebih kecil, 240 piksel, ada yang 360 piksel, ada yang 720 piksel. Berbagai versi ini akan diberikan ke pengunjung yang berbeda ya, tergantung dari kecepatan internet dan lain sebagainya. Dan itu juga yang terjadi di website ini ya. Website ini juga punya media yang cukup besar, di mana ada banyak sekali proses di situ ya. Jadi dioptimasi, dikompres sehingga bisa lebih presentable di website, jadi cepat gitu ya. Dan juga harus bikin translation, subtitle, dan pokoknya banyak deh. Pokoknya yang terjadi di belakang layar itu banyak. Yang jadi masalah adalah kita dapat report, kliennya sebenarnya dapat report ya dari salah satu support system mereka. Kalau ini ada yang upload, kok sudah 3 jam nggak publish gitu. Setelah kita cek, ternyata ada yang stuck. Jadi ada yang stuck di situ, sehingga proses yang ada itu berhenti di situ. Dan itu berhenti nggak cuma buat satu orang tersebut ya, berhenti untuk seluruh websitenya itu. Nggak tahu kenapa tiba-tiba itu stuck aja. Terus yang saya lakukan, saya harus secara manual itu ngehapus cron job-nya itu ya, sehingga bisa jalan lagi. Dan itu kan nggak serta-merta, itu kan sesuatu yang kita nggak bisa lihat ya, karena tanpa kita dapat report dari pengunjung atau pengguna dari websitenya kita nggak akan tahu kalau ada masalah di situ. Jadi yang saya lakukan adalah saya bikin cron monitoring. Jadi saya bikin sistem di website yang terpisah untuk ngecek cron di website tersebut setiap 1 jam selama 24 jam. Jadi setiap jam dia akan ngecek apakah ada cron yang stuck atau tidak. Apakah ada cronnya semuanya sudah terproses dengan baik atau tidak. Dan itu membantu sih ya, karena sempat terjadi satu kali juga di mana itu terjadi lagi. Sampai sekarang saya belum benar-benar tahu ya alasannya kenapa kok itu terjadi. Mungkin karena waktu itu memang trafficnya lagi gede ya. Tapi ya mungkin ada glitch di server, saya juga nggak tahu. Tapi dengan adanya monitoring ini kita bisa paling tidak proaktif. Dan saya juga bikin sebuah sistem di mana kalau ada yang stuck terjadi, ada sistem otomatis yang akan ngecoba untuk memperbaiki itu. Jadi ya, itu salah satu ceritanya. Oke, cerita yang kedua tentang monitoring. Itu adalah terjadi di website baru. Ini kejadian yang rada fatal sih sebetulnya. Walaupun nggak juga, karena websitenya pun berjalan dengan baik dan nggak ada banyak komplain tentang hal ini sebenarnya, karena banyak pengunjungnya kan, karena ini website baru ya, jadi nggak ada yang tahu. Jadi ini adalah website untuk bisa dibilang kayak matchmaking atau dating site gitu ya. Jadi orang bisa register untuk bisa ketemu dengan orang lain dan bikin jadwal, chat, dan lain sebagainya. Ini website yang cukup menarik, bisa video call, dan lain sebagainya. Di website ini kan ada banyak sekali
email ya, email yang notifikasi yang dikirimkan ke pengguna website tersebut ya. Misalnya ada yang nge-add kita, atau di-reject sama orang lain, atau ada yang mau ngajakin kenalan, atau mau ngajakin chat gitu ya, ngajakin video call. Itu kan semuanya itu ada notifikasinya. Notifikasinya itu ada banyak, ada dari SMS, ada dari email. Itu ada satu notifikasi email yang sama seperti yang sebelumnya, stuck. Dan kita sama sekali nggak tahu itu stuck sampai ada orang yang bilang nggak dapat notifikasi gitu ya. Karena kebanyakan orang itu kan, karena ini website baru ya, nggak sadar kalau mereka bisa dapat notifikasi untuk email tersebut gitu ya. Kalau nggak salah sih ini email untuk orang yang minta kenalan kalau nggak salah. Itu stuck. Jadi beneran selama eh, beberapa hari lah ya, lebih dari 1 hari, itu nggak ada email yang dikirim sama sekali untuk hal itu. Dan itu juga jadi masalah ya. Jadi solusinya sih sebenarnya simple ya. Kita kan bisa memonitor apapun yang kita ingin monitor, dan kita bisa bikin monitoring tersebut. Tapi hal-hal seperti ini, hal-hal kecil seperti ini yang kayaknya itu hal yang simple ya, sepele gitu ya. Tapi ketika tidak jalan, itu bisa mengganggu user experience yang cukup besar. Oke, kasus yang ketiga. Kasus yang ketiga ini sedikit unik sebenarnya. Bukan beneran kasus ya. Tapi monitoring ini diminta oleh salah satu website. Jadi websitenya itu adalah website, semacam website berita mungkin ya. Ya, sebuah website lah. Dan di website ini, mereka tuh punya yang disebut media partner. Di media partner ini, mereka punya banyak user ya, ratusan media partner. Mungkin ada yang influencer, Instagram, di Extract, dan lain sebagainya. Juga ada dari jurnalis ya, maksudnya dari surat kabar, dan lain sebagainya. Dan media partner ini bisa mendapatkan akses ke konten-konten mereka yang sehingga lebih mudah untuk membantu menyebarkan konten mereka, pada intinya seperti itu. Jadi mereka bisa nge-download misalnya thumbnail, bisa nge-download artikel tersebut ya, jadi copy, title, atau summary, atau full kontennya bahkan. Dan itu memang berguna lah ya untuk media partner untuk bisa mengakses itu semua. Yang jadi masalah buat klien saya ini, itu mereka nggak tahu berapa banyak media partner yang login, berapa banyak mereka yang nge-copy menggunakan fitur-fitur yang ada di dashboard tersebut yang mereka sudah bikin ini. Jadi yang saya lakukan adalah saya bikin sistem monitoring ya, di mana kalau misalnya, dan semuanya itu di-log semua, jadi setiap kali ada user atau media partner yang login, mereka buka halaman apa, itu semua bisa di-tracking semua. Mereka ngopi bagian yang mana, mereka download thumbnail, dan lain sebagainya, itu semua itu di-track semua, sehingga bisa ketahuan misalnya konten-konten apa yang disukai atau tidak disukai oleh, atau jarang di-download, atau jarang digunakan, di-share oleh media partner. Apalagi ya, kayaknya ada beberapa lagi sih sebenarnya. Tapi ya salah satu mungkin yang saya ingin cerita tentang monitoring itu pentingnya saat ini untuk mengetahui tentang vulnerability atau masalah di software yang kita pakai. Jadi kita perlu monitoring nggak cuman di websitenya kita saja, tapi software-software yang kita pakai. Kita harus scan malware, dan lain sebagainya. Dan ada banyak service di situ ya, misalnya ada patch stack. Kalau di cPanel itu juga kayaknya ada fiturnya deh, kayaknya. Kalau nggak salah ada add-on-nya kayak Immunify atau apa, itu punya semacam add-on di cPanel yang bisa kita install. Jadi ya itu aja yang pengen saya cerita. Jadi ya semoga bisa berguna buat teman-teman. Kalau misalnya ada downtime atau lagi bingung mau ngerjain apa,
untuk ngimprove websitenya, saran saya mulai investasi untuk cari tahu gimana caranya kita bisa memonitor website kita tuh lebih dalam lagi. Jadi untuk ngecek gak cuman apakah website kita itu down atau tidak, tapi usernya kita ngapain, apakah cron job-nya kita itu berjalan dengan normal atau tidak. Terus banyak sekali lah jeruannya di dalam websitenya kita tuh yang kita harus tahu. Misalnya ada email notifikasi itu jalan atau tidak, emailnya kita tuh misalnya dari kontak formnya kita, kalau di submit itu beneran nyampe ke kita atau tidak, rusak atau tidak, itu kan kita harus cek secara terus-menerus. Jangan sampai ketika kita punya website misalnya e-commerce, ada yang coba check out, tapi gagal terus karena ada bug di websitenya kita nggak tahu sama sekali. Dan itu menyebabkan kita jadi kehilangan banyak sekali omset misalnya. Itu aja dari saya, terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.